Halo, ketemu lagi dengan saya KBE. Kali ini dalam program Tipis-Tipis. Tipis-Tipis membahas fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, fenomena hukum, politik, sosial, budaya. Yeah. Yeah. Kalau mau melihat baik buruknya sebuah negara, maka kita harus melihat perilaku wanitanya. Kalau mau melihat baik buruknya politik suatu negara, kita harus melihat perilaku penegakan hukum. Apa kabar, Bang Hendy? Siap, baik. Selamat datang Baik, di Bang. Tipis-Tipis. Ya. Bang Abdul, Siap. selamat datang di Tipis-Tipis. Ya. Pemirsa, belakangan ini kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal penegakan hukum. Banyak ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak sedikit yang berjuang untuk mencari keadilan. Kita melihat perilaku pejabat penegakan hukum seolah-olah berkompromi dengan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita. Kalau kita sebut saat ini istilahnya adalah mafia hukum. Kita tipis-tipis belajar apa itu mafia hukum. Bang Hendry, Siap. mafia hukum Mafia. ini sangat menarik. Anda seorang lawyer, Yap. lawyer yang cukup terkenal dari bumi Borneo. Mungkin Anda bisa sharing kepada kita. Seperti apa sih mafia hukum itu, Bang Hendry? Mafia hukum itu adalah kolaborasi lembaga-lembaga yang isinya para oknum-oknum. Dari oknum kepolisian, oknum kejaksaan, oknum kehakiman, bahkan oknum-oknum di lembaga-lembaga pengawasan. Jadi inilah trik-trik bagaimana mereka mempraktekkan teknik-teknik yang kita sebut sekarang ini mafia hukum untuk mempecundangi para pencari keadilan. Nah, Jadi mafia hukum ini mereka yang memang tujuannya mempecundangi pencari keadilan. benar. Artinya perilaku mereka, terlepas mereka adalah penegak hukum, Siap. berarti melanggar atau tidak sesuai dengan perilaku sumpah mereka sendiri. Betul. Siap. Betul ya? Betul, Nah, betul. apa pengalaman Pak Hendy sehingga sampai pada satu statement mafia hukum ini harus kita berantas? Atau setuju nggak kalau ini diberantas? Mungkin nggak ini diberantas? Ini sangat mungkin sekali diberantas. Ini sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena ada celah-celah yang mereka pelihara di situ. Celah-celah itu dia ada semacam perlindungan kepada bawahan-bawahan. Bang Hendry, Siap. menurut Anda, mafia hukum ini bisakah diberantas? Sangat mungkin diberantas. Kalau kita ambil perumpamaan sebuah pohon, kita bisa berantas pohon itu dengan cara kita tebas akarnya. Kalau kita potong dahannya yang mengganggu, dia akan tumbuh kembali. Jadi kita harus tebas dari akarnya. Begitu, Pak. Demikian juga yang seperti apa yang kami sedang lakukan ini dan yang sedang kami perjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami sedang memberantas akarnya. Itu. Kami sedang memberantas akarnya. Memberantas akar ini kan tidak mudah. Benar. Karena yang kita lawan ini sebuah oknum yang berlindung di balik nama institusi. Contohnya hakim. Dia institusi kehakiman. Biasanya ada perasaan senasib nih kalau sesama korps ya. Menurut Anda tantangan terbesar ketika kita mau mencoba memberantas dari akar ini, apa yang Anda hadapi? Hingga Anda sampai ke Jakarta ini nih, bahwa misi apa sih sebenarnya? Apa yang Anda hadapi? Pada awalnya kita menggugat oknum hakim, oknum jaksa, oknum polisi. Namun oknum-oknum ini kemudian kami bawa sampai ke pengadilan karena mereka menimbulkan kerugian.
kami bawalah ke perdataan karena menimbulkan kerugian. Kami gugat dia sebagai PMH, perbuatan melawan hukum, namun diadili lagi oleh oknum hakim. Nah, oknum hakim ini modusnya adalah memalsukan, tipu muslihat, dan bahkan kasarnya itu merampok asas perdata. Nah, perbuatan-perbuatan ini lalu kami laporkan kepada Ketua Banwas, kemudian kepada Ketua KY, lembaga-lembaga pengawasan. Mereka keluar satu statement yang sangat mencederai rasa keadilan dan bahkan kami merasa dihina kecerdasan kami. Yaitu apa? Dia menyebut di situ bahwa laporan tentang pemalsuan kami, tentang tipu muslihat, bagian daripada teknis yuridis, sehingga tidak dapat laporan itu ditindaklanjut. Nah, itulah saya rasa akar daripada segala persoalan. Sehingga akar ini yang harus kita berantas. Ya. Kita kejar dia. Hukum mana? Teknis yuridis itu artinya teknis hukum. Hukum mana yang membenarkan pemalsuan? Ya. Hukum mana yang membenarkan pemalsuan, tipu muslihat, merampok asas perdata, sejarah dari mana itu? Bahkan hukum di luar negeri, di mana negeri manapun tidak ada yang membenarkan itu. Ya. Itu adalah perbuatan musuh negara, pidana itu. Ya. Nah, tapi dia bisa menyatakan hal itu, Ya. bahwa laporan kami terkait pengkhianatan, pemalsuan adalah teknis yuridis. Ya. Kalau boleh tahu pengalaman pribadi Anda ini, statement itu disampaikan oleh siapa yang mengatakan teknis yuridis ini juga istilah keren juga ini menurut saya. Iya. Teknis yuridis. Kalau kita bicara teknis itu kan hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau orang bicara di dalam kegiatan itu adalah proses sebenarnya, proses pekerjaan itu teknis ya. Siapa yang ngambil ini, siapa yang lakukan ini kan dan seterusnya. Yuridis hukum ya. Lalu apa hubungannya gitu dengan pengalaman Anda? Nanti mungkin Bang Abdul akan cerita ya, sebagai salah seorang yang terkena efek dari mafia ini, mafia hukum ini. Ya. Apa yang membuat teknis yuridis jadi terkenal, sehingga ini yang dipakai oleh mereka untuk kemudian seolah-olah menghalalkan apa yang terjadi ya. Betul, menghalalkan itu. Lalu bagaimana langkah Anda selanjutnya? Ya, sekarang kami menggugat karena dari pernyataan itu timbul kerugian yang kami hadapi. Kami hak hukum, hak konstitusional kami juga timbul kerugian, sehingga kami menuntut sekarang ini kepada 7 penguasa lembaga ini. Sorry, sebelum Anda lanjutkan. Tadi yang mengeluarkan statement teknik yuridis itu siapa? Oke. Itu adalah Pak Sugianto SH. Oke, ini siapa orang? Beliau ini Kepala Banwas Mahkamah Agung Republik Indonesia. siapa? Wow, dia yang menyatakan itu. Dia yang menyatakan itu dan didukung dan di backup oleh Sarifudin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wow. Dan Sarifudin dalam persidangan kami sekarang ini juga berupaya bahkan melakukan tipu muslihat di persidangan ini, Akwa ini. Perkara nomor 319 ini. Dia mengutus Biro Mahkamah Agung dan dia mencoba mengelabui saya bahwa penggugat yang Anda gugat ini adalah terikat melekat dengan jabatan, katanya begitu. Iya. Kemudian timbul perdebatan di persidangan itu. Saya hanya bertanya, Anda harus jawab, saya bilang. Kalau mobil itu menabrak, Oke. apakah mobil yang disalahkan atau yang nyupir yang disalahkan? Nah, ketika itu dia tidak dapat menjawab. Dia diam aja. Dia diam aja. Ini yang diam Pak Biro Hukum Mahkamah Agung, Biro Hukum, utusan Sarifudin. Oke. Jadi saya bilang bahwa gugatan ini jangan dipermainkan. Kami menggugat pribadi. Ya. Pribadi seorang Sarifudin dan kawan-kawan. Ya. Nah, tolong yang mulia majelis dipersilahkan keluar. Oke. Wah, melawan dia. Tidak mau keluar. Bahkan dia bertanya, Anda siapa, katanya. Iya. Nampaknya majelis hakim sudah memahami
apa yang menjadi subjek hukum daripada penggugat. Kemudian majelis hakim persilahkan kepada pengacau ini untuk keluar. Tapi dia tidak mau keluar. Saya ingatkan lagi, ini membuat kegaduhan dan mencampuri urusan peradilan, itu ada pidananya. Ya. Nah, akhirnya majelisnya pun nggak bisa berkutik juga, akhirnya disuruh keluar. Tapi dengan cara yang agak keras. Dan mereka akhirnya keluar. Tapi ada yang menarik ini, Siap. Bang Henry, karena mafia hukum. Seharusnya mafia hukum itu ya, saya ya kalau kita lihat prakteknya itu nggak 1-2 orang. Betul. Jadi kayak kalau kita bicara proses hukum itu dari A sampai Z biasanya ada titik-titik mereka ada di situ ya. Tapi ini majelis hakim luar biasa ya. Berani dia. Ya berani dia, artinya dia nggak terlibat dong ya. Betul. Ya pengadilan negeri ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Kita apresiasi ya. Majelis hakimnya Apresiasi. siapa waktu itu ya? Nah, kebetulan dia sebagai ketua majelis, sekarang dia sudah mundurkan diri. Oh mundur. Saya dengar dia mundur. Tapi belum Saya ini tidak ya, tahu masih kepastiannya apakah ini dia ya. mundur atau karena dia cuti. Oke, nanti mungkin perlu dicari tahu lagi. Benar. Oke. Nah, Anda sudah sampai di Jakarta, sudah menempuh jalur hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk Siap. mencari keadilan. Kita tahu hukum itu menjamin beberapa hal kepada setiap warga negara, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dari 3 ini, dalam kasus Bang Henry dan Bang Abdul, apakah 3-3-nya ini dilanggar ya? 3-3 ini telah dilanggar oleh mereka. Itu sebabnya kami perjuangkan Oke. agar kembali pada koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setiap perundang-undangan dan peraturan mereka terjemahkan dengan cara otak mafia. Nah ini cara otak mafia ini seperti apa caranya? Contohnya begini. Di dalam persidangan wajib minta izin kepada majelis Ya, untuk merekam. ya, Itu ada permanya. betul. Nah, tapi mereka menerjemahkan dengan cara kewenangan. Padahal kewenangan itu di dalam hierarki hukum tidak ada. Ya, enggak. Hierarki yang tertinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi seharusnya setiap peraturan dan perundang-undangan harus diterjemahkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga kami rakyat yang membayar pajak ini punya hak untuk merekam. Ya, Izin benar, tapi bukan berarti dia boleh tidak mengizinkan. ya, Nah, kalau dia tidak mengizinkan, dia sudah melanggar. ya. Karena cara itu sudah menjadi subjektivitas hakim. Ini menguntungkan atau merugikan, kan otomatis begitu. Iya. Sementara Pancasila bukan menguntungkan maupun merugikan, tapi keberadaban Iya. maupun keadilan, kan itu. Nah, jadi kembali harus kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan alhamdulillah kita di dalam persidangan kita rekam semua. Termasuk penonton, pemirsa semua ikut Semua terdokumentasi dengan terdokumentasi tanpa bisa dia larang lagi. Iya, artinya segala situasi yang terjadi, Siap. siapapun bisa melihatnya, Betul. meskipun melalui video dan rekaman. Betul. Oke, ada Bang Abdul di sini. Ya. Mungkin Bang Henry dan Bang Abdul bisa cerita seperti apa sih kisahnya, sehingga Bang Abdul juga mengalami satu pengalaman mafia hukum ini. Mungkin bisa diceritakan Bang Abdul. Ya, baik, terima kasih. Memang dalam persoalan hukum yang saat ini bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat itu tidak terlepas daripada perjuangan kita sebelumnya di daerah. Di daerah kita menempuh upaya hukum yang diberikan negara kepada kita, langkah-langkah dan juga wadah untuk menguji kebenaran. Namun dalam proses kita menguji kebenaran itu kita dihadapkan oleh fenomena hukum yang parsial. Iya. Hukum yang menjadi alat oleh oknum itu. Dan apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Handri tadi, bahwa kita upaya hukum menggugat oknum, tapi di dalam posita atau isi gugatan kita, pertimbangan hukumnya itu dibedakan. Ini kita yang menggugat, kenapa mereka yang memodifikasi? Itu kan sebenarnya tanda tanya.
Dan itu asas perdata kami dirampas. Bahkan kami sampaikan, bukan cuma dirampas, asas perdata kami diperkosa di pengadilan. Sehingga kami menempuh langkah-langkah upaya hukum sampai dengan ke Jakarta. Ya. Kami dari daerah mencari keadilan sampai ke Jakarta. Bahkan ketika memang keadilan itu jauh dari Jakarta, akan kami cari. Ya. Sampai ke lubang semut kami akan kejar itu orang. Nah, nih. Karena berbicara keadilan, kita semua akan terdampak. Baik saya, Bung Handri, bahkan abang sendiri. Ya. Karena bagaimanapun saya sebagai advokat, saya disumpah. Selain saya membela klien, saya disumpah itu untuk menegakkan supremasi hukum. Ya. Saya menegakkan hukum. Saya bagian daripada APH. Sehingga dalam persidangan, dalam proses menguji fakta sebagai saksi kemarin, saya menyampaikan, saya kuliah di Fakultas Hukum, saya berpraktek, saya malu dengan diri sendiri. Ya. Kok dalam praktiknya seperti ini? Apa yang saya dapat teori maupun praktek, tapi berbeda. Lalu, wah kacau ini. Saya bilang, sebenarnya saya bertanya, ketika kita berbicara aturan, regulasi, undang-undang dasar, jelas. Undang-undang dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, Iya. bukan negara kekuasaan. Betul. Ketika hari ini kami menggugat 7 APH, petinggi oknum, bahkan di dalam gugatan 7 petinggi kepala. Kata kepala itu sebenarnya sudah kata subjektivitas kepada orang, Iya. bahwa you gak jelas nih, Saking you kecewanya. kriminal, Betul. Pengkhianat. you pengkhianat. Sebenarnya harusnya saya yang berangkat dari Samarinda ingin kita berargumentasi secara hukum Ya. di pengadilan. Oke, saya potong. Ini saya juga tipis-tipis memahami hukum lah ya. Dan saya juga yakin tipis-tipis dengan acara ini nanti teman-teman pasti banyak yang dukung dan doakan. Ya, kita pingin Amin. ini negara hukum. Ya. Hukum harus berdaulat di atas segalanya. Betul. Dan tidak tebang pilih. Betul. Nah, teman-teman sudah datang dari Kalimantan. Ini kita akan dorong terus. Kalau boleh tahu, 7 orang yang dituntut itu siapa aja, Bang Hendri? Oke. Jadi yang paling pertama kami gugat, jadi tergugat satu adalah Saripudin. Oke, sebagai ketua Mahkamah Agung. Dia ketua Mahkamah Agung. Pintu terakhir keadilan. Ya. Yang kedua, kepala Banwas Mahkamah Agung. Oke. Yang ketiga, Mukti Fajar Nurdewata, Ya. mantan Komisi Yudisial, ketua Komisi Yudisial. Oke. Nah, terus kemudian sekjennya, Sekjen Adi Sudihar. Oke. Kemudian ketua Komisi Yudisial saat ini sedang menjabat ini. Oke. Sebutnya gimana itu? Julian Rifai. Ya. Nah, kemudian Listio Sigit Prabowo, itu yang paling dekat dengan masyarakat, tapi paling kesel masyarakat sama dia tuh. Ya. Siapa ini? Kapolri? Kapolri, Oh, oke. oknum Kapolri. Ya. Nah, mudah-mudahan dia dengar nih. Iya. Nah, kemudian ST Sainitars Burhanuddin, Ya. Kejagung, Ya. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi ini 7 orang yang memang tempat masyarakat mencari keadilan, Ya. tempat masyarakat mengharapkan pengayoman, Ya. tapi sebaliknya merasa dikhianati. Ya. Ini menarik ya. Jadi 7 orang ini 7 orang yang sangat top di negara kita. Tentu ini bukan perjuangan yang mudah. Betul. Ya. Tapi keadilan itu tidak akan tidur. Ya. Ya, dia akan terus mencari jalannya sendiri. Ya. Kemarin kita melihat bagaimana teman-teman mahasiswa turun. Ketika akhirnya people power yang turun, itu memang mau sekuasa apapun akan lewat. Gitu ya. Nah, ini mungkin apa harapan dari Bang Hendri dan Bang Abdul ketika nanti setelah ini akan kembali berhadapan di pengadilan? Apakah memungkinkan tuntutan dari teman-teman ini terkait mafia hukum ini bisa dimenangkan, bisa dikabulkan, atau mungkin
ada hal lain mungkin. Jadi begini, di dalam proses persidangan kami sudah pertemuan ke 9 kali apa 10 kali begitu ya. Ya. Mereka tidak pernah hadir. Oke, diwakilkan terus. Dan tanpa diwakilkan secara sah juga. Yang kemarin datang itu tidak sah. Tidak ada suratnya. Tidak ada. Jadi perwakilan tidak sah dan mereka juga tidak hadir. Artinya sebenarnya mereka ini juga tidak menghargai proses hukum ya. Betul. Jadi Bukankah begitu ya? benar. Pucuk pimpinan penguasa hukum tidak menghargai hukum. Mungkin bisa dibuat judul begitu di acara lain nanti. Nah, dan itu biasanya sudah ada aturan hukum secara hukum positif bahwa itu first take. Ya. First take artinya gugatan penggugat dikabulkan sepenuhnya. Ya. Terkecuali saya menggugat terkait hak. Contohnya begini, seseorang tidak boleh menggunakan baju hijau. Nah, itu kan hak orang, tidak Ya. boleh kita gugat. Nah, tapi ini bukan, ini gugatan karena menimbulkan kerugian. Jadi sudah memenuhi unsur formilnya maupun material. Seharusnya ini gugatan harusnya sudah dikabulkan ini. Hanya ada sedikit proses yang diada-adain lah oleh majelis hakim. Mungkin saya tidak tahu apa pertimbangan dia, tapi kami layani itu. Ya. Namanya pemeriksaan secara first take. Oh, Saya juga pemeriksaan heran secara itu. first Saya take. baru kali ini mendengar Iya, tuh. iya. Tapi ya kami layani. Dan nanti supaya masyarakat juga bisa lebih mendalami hal ini, nanti kami undang Rocky Gerung Wih. untuk menjelaskan hal-hal bagian-bagian tipis daripada proses mafia hukum ini tentang peradilan harus berdasarkan Pancasila. Ini mungkin seorang filosof yang bisa menjelaskan ini. Ya. Karena sangat tipis sekali itu pemahaman maknanya. Beliau nanti yang menjelaskan itu. Dia akan kupas habis ya. Dia kupas habis. Kita tahu kapasitas Bung Rocky ya. Ya, kita tahu Bung piawai, Rocky ya. punya kapasitas. Oke, mungkin dari saya ya. Siap. Jadi ini Anda kan lawyer berdua. Saya tergelitik. Ya, ternyata banyak juga lawyer dari daerah yang punya nyali ya. Ya. Apa harapan Anda terhadap lawyer-lawyer yang lain? Harapan kami, ayo mari bergabung kita, tegakkan keadilan dan berintegritas. Saya boleh komentar sedikit tentang pernyataan Mahfud MD ya, Boleh. setelah dia keluar dari kekuasaan. Ya. Dia ada menyatakan bahwa biarlah itu buah, itu busuk, saya sudah capek, biar dia jatuh sendiri. Iya. Saya kurang setuju dengan pernyataan itu. Kenapa? Pak Mahfud mengatakan itu, ini pejabat publik. Kalau pejabat publik itu busuk dan jatuh, kita semua terdampak. Barangkali beliau juga merasa terbatas, Iya, ya kan? ya, Makanya dia menyampaikan itu. ya. Mari kita bersama-sama. Tapi kalimat itu bisa membuat kami-kami yang berjuang ini patah semangat. Oh, iya iya. Di samping itu kalau kita nunggu sampai buah itu busuk, berarti kita semua kena dampaknya. Karena dia pejabat publik dan dampaknya luas. Betul. Dan itu mungkin Pak Mahfud, tolonglah jangan ucapkan itu, karena beberapa di akun saya itu statement-statement masyarakat ada yang mengatakan, udah biarin aja. Iya. Ntar jatuh sendiri, busuk sendiri. Waduh. Ya artinya kan selain hukum manusia, Siap. tentu ada hukum Tuhan juga, ya kan? Yang lebih tinggi dari hukum manusia. Benar. Mungkin beliau ketika hukum manusia sudah tidak bisa berjalan, Ya, tidak menjangkau lagi, mungkin hukum Tuhan yang akan bekerja. betul, betul. Mungkin positifnya seperti Betul, itu, betul, ya. Karena betul. kita tahu beliau juga seorang negarawan yang Negarawan. luar biasa. Siap. Kita tahu kemarin bagaimana dia berjuang dan Ya, kemudian bagaimana juga situasi yang dihadapi. Siap, ya. siap. Karena kalau hanya sendiri nggak akan bisa sih menurut saya. Benar, benar. Tentu kita harapkan lawyer-lawyer yang lain ya Ya, terpanggil juga nih, kita karena harap. saya yakin ada juga situasi yang sama di tempat lain. Hanya mungkin tidak berani bersuara seperti ini karena menghadap ini, abang hati-hati ini. Siap, siap, Bang. Harus siap-siap mengajukan perlindungan diri ini. Ya, Ya, karena biasanya yang suara lantang ini, ya mudah-mudahan
hukum masih ditegakkan. Kita yakin dengan kedaulatan hukum. Karena kita adalah negara hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Baik, mungkin ada titipan dari Bang Abdul yang perlu disampaikan lagi. Baik, mungkin nih closing statement Iya. ya Bang ya. Bahwa terkait gugatan yang saat ini bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat, Nomor berapa? perkara nomor 319, Ya. bahwa kita merujuk nih, kan negara kita negara hukum. Ya, Tentu semua berbicara regulasi kan. betul. Harusnya sebagai pejabat publik yang hari ini kita gugat mengundurkan diri. Ya. Karena di sana jelas ada TAP MPR tahun 2001. Ya. Yang mana ketika pejabat tersebut tidak lagi diinginkan, maka harus mundur. Dan kami mengatakan kami muak, Ya. menyatakan mereka harus mundur. Betul. Sampai kami katakan mereka keparat. Tapi nggak ada counter attack sampai hari ini ke kami. Ketika kami menyiapkan arena di pengadilan untuk kita berargumen hukum, mereka kabur, Ya. nggak berani menghadapin. Mereka contoh, mereka itu influencer. Ya. Sebagai acuan banyak orang melihat Ya. tingkah laku mereka, tapi tidak mencemirkan mereka taat terhadap hukum. Ya. Dan saya tantang mereka, ayo kita berdebat secara hukum. Kita sudah siapkan arena, kita bayar Iya. di pengadilan Pengadilan. daftar gugatan, bukan kita kujuk-kujuk dari daerah, nggak keluar Melalui kita keluar. jalur yang Nah, diatur oleh Undang-undang. secara regulasi kita sudah Betul. penuhin. Nah, tapi dari mereka ini ada apa yang tanda tanya? Bang Handri, rekan saya ini sejak 2019 sudah mengata-ngatain pendusta di media sosial, mengatakan penjahat, pelaku kriminal. 5 tahun berjalan, satu laporan pun tidak ada ke Bung Handri. Tapi dari kita kepada penjahat itu ada 23 laporan yang sampai hari ini tuh digantung di kepolisian. Jadi tidak di follow up. Tidak di follow up. Nah, memang ada satu fenomena yang lucu sekarang. Jadi kalau dalam undang-undang kepolisian itu SOP mereka, semua aduan masyarakat itu kan harus ditindaklanjuti. Nah, kalau sekarang kan yang viral itu yang ditindaklanjuti. Ya, jadi ini lucu memang. Ini memang lucu, tapi ini terjadi di negara kita. Coba lihat kalau ada satu kasus viral, itu jangankan Kapolsek, jangankan Kapolres, langsung Kapolri ngasih statement. Ya, benar. Nah, mungkin teman-teman bisa coba viralkan juga kalau ini ya kan begitu ya. Iya. Jadi langsung dapatkan atensi. Kan gitu ya. Ya saya yakin lah sebobrok-bobroknya kita harus sepakat dulu. Siap. Oknum itu tidak mewakili institusinya. Betul. Karena institusi itu benar. Betul. SOP-nya semua benar, nggak ada yang salah karena Benar. di undang-undangnya dibuat oleh pakar-pakar undang-undang di DPR sana, ya bersama dengan pemerintah. Kajiannya sudah dalam. Bijaksana Artinya lah. institusi apapun di negara kita ini sebenarnya benar. Benar. Nah, hanya memang itu tadi mafia hukum ini kan oknum. Oknum. Sepakat. Ya, oknum-oknum ini ya saya dukung. Kita dukung. Kita harus teriak supaya oknum-oknum ini kita yakin ada banyak yang benar sebenarnya. Betul. Tapi tidak terpilih karena mereka berani bersuara benar, kan gitu Ya, ya? benar. Nah, bagaimana supaya masyarakat aware juga dengan hal ini? Thank you, Bang Abdul. Siap. Bang Henry. Ya, itu closing statement saya. Kita selamatkan lembaga dari oknum dan jangan korbankan negara demi 7 orang ini. Ya. Thank you. Itu saja. Ya. Tipis-tipis kali ini kita sudah dengar, kita sudah lihat tadi masih banyak PR. Ya, baru kemarin Presiden menyampaikan masalah judi online. Sampai hari ini juga masih PR. Banyak orang yang teriak-teriak tapi no action. Ya. Kemudian ketika ada satu orang menyatakan sebuah nama, rame-rame dibully. Ya. Ujung-ujungnya akhirnya dia bilang tidak tahu, kan gitu ya. Nah, mafia hukum, siapapun pemerintahnya, berharap agar mafia hukum ini juga diberantas. Karena ini adalah hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan kedaulatan hukum. Kita tunggu edisi tipis-tipis berikutnya. Salam.
Yeah.